Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan membahas dan melanjutkan review materi tematik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di buku 5F sampai 5I. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai ya, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan membahas tentang beberapa poin-poin pembelajaran atau inti dari pembelajaran yang sudah kita lewati, terutama pada tematik di Mapel Bahasa Indonesia. Kalau kalian lihat di buku tematik kalian, itu adalah kumpulan dari beberapa mapel yang sudah Bapak jelaskan di beberapa hari lalu. Kita sudah membahas mapel IPA dan juga mapel IPS. Nah, pada pembelajaran mapel Bahasa Indonesia di buku 5F, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks eksplanasi. Tentang teks eksplanasi, di mana pembelajaran teks eksplanasi tersebut berada di buku 5F. Berada di buku 5F. Untuk merefresh kembali, besar teks eksplanasi ini akan keluar di PTS depan, insya Allah. Nah, teks eksplanasi itu apa sih? Mari kita refresh kembali. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Adapun informasi dalam teks eksplanasi disajikan sesuai fakta dan data. Nah, kalian di sini bisa memperdalam lagi mengenai apa itu teks eksplanasi. Kalian bisa nanti memperdalam bagian-bagian teks eksplanasi itu apa aja. Seperti misalkan ada, kalau kalian ingat, bagian-bagian dalam teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum, yakni bagian yang biasanya berada dalam bagian pembuka. Lalu deretan penjelas, yakni berisi informasi tambahan atau pendukung dan dalam pernyataan umum. Lalu terakhir kesimpulan, yakni bagian hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Nah, itu ada bagian dalam teks eksplanasi. Kalian juga bisa memperdalam lagi terkait ciri-cirinya maupun cara menemukannya, bagaimana cara meringkas ya. Nanti di tematik 5F atau tema 6. Nah, ini seputar tentang teks eksplanasi. Lanjut, buku 5G, kita juga akan nanti membahas tentang teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah. Nah, teks narasi sejarah adalah teks yang membahas tentang peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Narasi adalah urutan cerita. Dengan membaca teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk mengetahui tentang peristiwa sejarah dalam teks, kamu dapat nih menggali informasi dari teks tersebut. Seperti misalkan membaca teks dengan cermat.
Lalu menggarisbawahi gagasan-gagasan pokok setiap paragraf. Kemudian mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata yang jelas. Lalu menjawab pertanyaan yang diberikan dan diajukan. Nah, ini kalian bisa menggali teks narasi sejarah. Jadi nanti di buku 5G atau tema 7 kalian akan disajikan teks narasi sejarah ya. Nanti kalian mungkin akan menggali atau menuliskan informasi atau membuat kesimpulan ya dalam seputar teks narasi sejarah. Lalu di tema yang sama juga akan membahas tentang undangan. Undangan, berbagai macam undangan, yakni tentang undangan resmi maupun undangan setengah resmi, juga undangan tidak resmi. Kalian bisa melihat detailnya di halaman 84. Ya, insya Allah pembahasan tentang undangan ini akan Bapak jadikan tugas untuk hari ini, yang nanti Bapak jelaskan di akhir. Jadi insya Allah akan ada tugas mengenai undangan. Nah, nanti kalian juga mengidentifikasi jenis-jenis undangan ya. Kalian bisa mendalaminya lagi, menyulitkan informasi. Juga kalian nanti akan kita sama-sama membuat tugas tentang undangan yang nanti Bapak jelaskan di akhir. Kita juga telah melewati pembelajaran Mapel Bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah sebuah tulisan yang dihasilkan berdasarkan cerita nyata. Nah, seluruh informasi yang disampaikan dalam teks non-fiksi dibuat berdasarkan kejadian nyata atau bersifat faktual. Contohnya misalkan esai, biografi, teks jurnalisme, atau tulisan sejarah, maupun karya ilmiah. Nah, itu teks non-fiksi. Non-fiksi apa sih? Ya tadi jelaskan. Adalah fakta, bukan karangan, alias yang terjadi, benar-benar terjadi di dunia nyata. Itu salah satu ciri-ciri teks non-fiksi. Kalian juga bisa nanti mengidentifikasi lagi lebih dalam ya mengenai urutan peristiwa dalam teks non-fiksi dan menjelaskan berbagai macam hal mengenai teks non-fiksi. Kalian bisa dalami lagi di buku 5H. Ya, mengenai informasi terkait teks non-fiksi yang sudah kita pelajari. Kita juga kemarin sudah membahas secara dalam mengenai iklan. Iklan adalah pesan atau informasi tentang suatu barang atau jasa yang dibuat untuk menarik perhatian serta membujuk masyarakat yang melihatnya agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, di sini ada yang namanya iklan media cetak dan iklan media elektronik, di mana kedua hal ini bisa difungsikan sebagai iklan layanan masyarakat. Kalian juga bisa nanti mendalami tentang apa itu iklan, ya, jenis-jenis iklan, contoh-contoh iklan, juga beberapa unsur-unsur iklan, ya. Seperti misalkan di sini ada nama produk atau jasa, lalu gambar produk, lalu kalimat atau slogan iklan, lalu keunggulan produk atau jasa, harga produk atau jasa, maupun kontak yang dapat dihubungi. Kalian bisa dalami lagi di buku 5i tentang Mapel Bahasa Indonesia yang nanti insya Allah mengenai iklan akan keluar di Mapel tematik tema 8 atau 5i. Nah, iklan-iklan media cetak ya, contohnya yang penting iklan tersebut dicetak alias di print
atau bisa kita pegang iklan itu. Adapun iklan media elektronik contohnya berada di internet ya, di TV maupun di radio yang tidak membutuhkan teknik percetakan alias instan yang bisa kita lihat langsung namun tidak kita bisa pegang secara nyata. Mengenai iklan seputar iklan ya, ingin memperdalaminya lagi bisa membaca buku-bukunya ataupun juga menyimak penjelasan di video pembelajaran yang telah lalu. Insya Allah ada penjelasan tentang iklan maupun pembelajaran bahasa Indonesia yang lain. Baik, langsung saja kita ke bagian tugas ya. Di sini silakan kalian melihat di halaman 84 di buku undangan. Nah, di sini ada 3 jenis undangan nih. Ada undangan resmi, undangan setengah resmi, maupun undangan tidak resmi. Bapak rasa untuk tugas kali ini kita akan membuat undangan resmi ya. Karena undangan setengah resmi dan undangan tidak resmi, Bapak rasa kalian sudah paham cara membuatnya. Nah, di sini undangan resmi, kalian bisa melihat contohnya baik di halaman 84 maupun 85 secara gamblang. Dilihat bagaimana strukturnya juga memperhatikan. Untuk muatan surat seperti bagian kop surat, isi surat maupun siapa yang menandatangani itu dibebaskan. Siapa dan mengenai apa isi surat tersebut dibebaskan. Yang penting muatannya resmi. Seperti surat undangan ya, surat permohonan, yang penting resmi. Contohnya ada di halaman 84 maupun 85, kalian bisa simak dengan teliti di situ. Nggak perlu identik ya mengenai kop surat maupun isi muatan undangan resmi tersebut ya, itu dibebaskan. Kalian dibebaskan untuk berkreasi membuat undangan resmi. Kalian bisa tulis tangan di kertas selembar ya. Bentuk kertasnya tidak dipatoki, boleh apa saja, yang penting kertas. Kemudian difotokan jika sudah dan diupload di Classroom yang sudah nanti Bapak sediakan tempat pengumpulan tugasnya. Jadi silakan ditulis tangan ya, pembuatan surat resminya, kemudian difotokan. Dibebaskan temanya, yang insya Allah nanti Bapak buat kolom tugasnya. Baik, itu aja di buku 5F sampai 5I. Jika anak-anak kelas 5A ada pertanyaan mengenai bahasa Indonesia, bisa kalian ajukan di kolom komentar YouTube maupun kolom komentar Classroom kalian. Lalu mengenai mapel PPKN ya, dan juga mapel SPDP, kita tidak ada pertemuan insya Allah. Mungkin nanti kalau tidak siang atau sore Bapak akan cantumkan muatan-muatan SBDP maupun PKN di Classroom yang bisa kalian baca-baca. Bentuknya sama seperti yang insya Allah ya. Insya Allah akan Bapak usahakan diupload di Classroom insya Allah. Jadi kalian bisa baca-baca. Baik, itu aja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih anak-anak. Untuk kalian jaga terus kesehatan kalian di masa-masa pandemi ini. Jaga kesehatan, jaga stamina, jaga semangat, dan terus belajar. Persiapkan dengan baik, persiapkan dengan semangat, persiapkan dengan maksimal PAT yang akan berlangsung pekan depan. Sudah pekan depan nih, dimana diawali dengan PAT praktik, lalu dilanjutkan dengan PAT tulis. Yang keduanya dilaksanakan secara tatap muka bergiliran sesuai shift. Tatap muka
bergiliran sesuai shift. Ini wajib semuanya hadir. Jadi anak-anak nanti akan diberikan informasi mengenai kehadiran ini di grup kelas nanti insya Allah. Jadi diusahakan sekali ya, anak-anak kelas 5A diusahakan sekali untuk hadir menuntaskan PAT praktik maupun tulis 2 pekan nanti. Diwajibkan hadir ya. Ini tatap muka alias tidak online. Tatap muka alias tidak online. Jadi kalian diusahakan hadir ke sekolah. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Saya ucapkan syukran jazakumullah khairan untuk anak-anak kelas 5A yang sudah menyempatkan waktu menyimak review materi tematik bahasa Indonesia. Untuk PKN dan SPDP akan Bapak selampirkan siang atau sore nanti insya Allah. Silahkan kalian simak nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.